orang-orang Salafi itu negaranya bukan di Indonesia, mungkin numpang. Jadi Bang Ajir ini minta kepada netizen untuk tidak memotong-motong. Ya betul, betul negara kami. Betul sekali. Kenapa negara kami? Karena kalian tidak mau merayakan hari kemerdekaan. Apa hukum memperingati hari kemerdekaan dan hari guru semua ya? Semua bentuk perayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Ini Hari Pras, unggahan terbarunya dia menyatakan ketidakterimaannya karena dari Ustadz Ajir menanggapi video Pak Khalid Basalamah yang kemarin. Dia mengatakan bahwasanya potongan video yang sekian detik itu mengubah makna dari potongan video aslinya, begitu bos, kata Hari Pras gitu ya. Oke bos, kita lihat aja bos ya videonya seperti apa. Akhir-akhir ini semakin banyak orang bermunculan teman-teman dari kalangan NU. Mereka membuat bantahan-bantahan di media sosial ya dengan cara-cara yang asik, seperti Kang Ajir ya, Kang Ajir Ubaidillah. Beliau ini sangat giat membuat video-video bantahan terhadap ustadz-ustadz Salafi. Awalnya saya heran dengan beliau ini ketika membahas suatu video, kok videonya hanya beberapa detik begitu ya, kurang lebih ya 7 sampai 15 detik. Habis itu dia komentari habis-habisan. Kalau saya kan ketika mereaksi video seperti videonya Ustaz Adi Hidayat kemarin yang dibilang Hari Pras tuh memotong-motong, video Ustaz Adi Hidayat itu kan 40-50 menitan, video Ustaz Adi Hidayat 50 menitan, dan saya mereaction hanya sekitar 3-4 menitan ketika beliau menyatakan surah Maryam ayat ke-30 mirip dengan Yohanes 3 ayat ke-16. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan Isa itu Yesus sebagai. Oke. Sini dia mau menyampaikan bahwasanya pemotongan video Hari Pras dengan pemotongan video Ustadz Ajir ini berbeda. Berbeda bos. Itu kalau Hari Pras yang motong video itu sudah ditonton semua, kemudian ditarik benang merahnya, gitu bos. Jadi inti pembahasannya sudah ketemu, pokok pembahasannya sudah ditemukan dan tidak perlu menanggapi video yang lain yang di luar dari pokok pembahasan yang akan direaksi itu. Tapi kalau Ustadz Ajir enggak, Karena beda. Katanya karena makna asli dari video utuh dengan video cuplikan beda katanya. Bukan benang merahnya kalau Ustadz Ajir gitu bos. Kok selalu seperti itu ya? Ya biasa lah, bukan Hari Pras saja emang kayak gitu. Ustadz Khalid Basalamah aja kan sama kayak gitu ya kan. Dia menganjurkan YouTuber Wahabi untuk membantah kesalahan-kesalahan dari kelompok lain dengan cuplikan video Ustadz gitu loh bos. Tapi di channel resminya dia melarang apa segala macam lah, mencuplik video apa dilarang semuanya tanpa seizin gitu, pokoknya tidak dihalalkan lah gitu. Tapi dia sendiri nyuruh YouTuber Wahabi nyuplik video orang. Aneh itu, mereka itu kan kayak gitu teman-teman ya. Sekarang saya ingin membuktikan kepada kalian bahwa Ajir mengomentari video-video potongan dan berubah maknanya teman-teman. Makna dari isi video tersebut dirubah. Dan ketika video dari pemaknaan itu berubah seperti ini, apakah orang mati bisa mendengar doa? Sementara jawabannya tidak, mereka tidak bisa mendengar doa-doa kita. Wama anta bimusmi'in man fil kubur, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Mereka tidak bisa mendengar kita lagi. potongannya seperti ini teman-teman, lalu video full yang seperti ini. Apakah orang mati bisa mendengar doa? Wahai fulan, sembuhkan saya, wahai fulan, mudahkan rezeki saya, wahai fulan, dan begini begitu. Ya, di Indonesia subhanallah kuburan begitu dikultus. Ada sebagian kuburan datang diminta-minta ya hampir setiap hari. Allahul musta'an, Allah tempat kita meminta perlindungan. Sementara jawabannya tidak, mereka tidak bisa mendengar doa-doa kita. Mereka tidak mendengarnya sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Naml ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya
kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar. Demikian juga firman Allah SWT dalam surah Fatir ayat 22. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Mereka tidak bisa mendengar kita lagi. Hadis Nabi SAW tentang masalah orang meninggal mendengar itu hanya awal pada saat jenazahnya dimasukkan kuburan. 3 langkah pengantarnya berjalan pulang, dia masih mendengar 3 langkah itu saja. Selebihnya dia sudah tidak mendengar lagi. Dia sudah berada di alam yang berbeda, alam barzah. Bagaimana Anda bisa minta-minta pada mereka? Kenapa nggak minta kepada yang menciptakan dia, yang menciptakan tanah kuburan itu dan batu nisannya, serta menciptakan langit dan bumi ini? Nah, di video ini, di video potongan dengan video aslinya berbeda makna. Maknanya tetap sama. Sama bos. Sama. Intinya apa? Di situ Pak Khalid Basalamah menyampaikan dalil itu bukan untuk apa yang sedang dia bahas sebenarnya. Ya kan? Dia sebenarnya membahas tawasul tuh. Pak Khalid Basalamah membahas tawasul. Ya kan? Kemudian memakai ayat itu. Sejatinya ayat itu perumpamaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak bisa menerima Islam diumpamakanlah seperti Orang meninggal. Begitu, orang meninggal yang tidak bisa mendengar ucapan seseorang. Kayak gitu teman-teman ya. Ini saja sudah beda-beda bab sebenarnya ya. Apakah orang mati bisa mendengar doa? Sementara jawabannya tidak. Mereka tidak bisa mendengar doa-doa kita. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ya, pertanyaannya apakah orang yang sudah meninggal bisa mendengar doa? Jawaban Pak Khalid Basalamah sementara tidak. Tapi sebelum jawaban itu ada, Pak Khalid Basalamah menyelipkan sesuatu. Yaitu apa? Datang meminta-minta ke kuburan. Nah, sudah beda itu sebenarnya. Sebenarnya kalau jawaban Pak Khalid itu sesuai dengan pertanyaan, ya kayak Ustadz Ajir itu videonya sebenarnya. Pertanyaannya kan apakah orang yang meninggal bisa mendengar doa? Sementara tidak. Cuma Ustadz Khalid sebelum menjawab ini, dia menyelipkan sesuatu bahwasanya orang yang minta-minta ke kuburan itu tidak bisa. Ya gitu bos, orang yang minta-minta, orang di dalam kubur ini tidak bisa mengabulkan, ya tidak bisa mengabulkan orang yang minta-minta ke kuburan ini, diselipkanlah seperti itu. Sebenarnya yang lebih sesuai adalah ya punya Ustadz Ajir, karena Ustadz Ajir sudah sesuai dengan pertanyaannya, pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti ini, kan begitu. Lagi pula surat itu, ayat itu yang dipakai sebenarnya tidak sesuai kalau dipaparkan di selipannya Ustadz Khalid yang menyatakan tawasul, mengenai tawasul ya, tidak sesuai. Hadis ini, ayat ini tidak sesuai digunakan untuk menolak tawasul gitu loh. Orang yang datang ke kuburan bukan meminta-minta tapi bertawasul gitu. Kenapa tidak sesuai? Karena hadis yang lain mengatakan bahwa Hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu anna sayyidana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma dufina Fatimatu bintu Asadin Ummu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu maqala Allahumma bihaqqi wa haqqil anbiya'i min qabli ighfirli ummi ba'da ummi. Nah, itu contoh Rasulullah mencontohkan bertawasul kepada nabi-nabi sebelum beliau, kan begitu bos ya. Jadi ya kita nggak apa-apa bertawasul juga dengan ulama-ulama atau orang-orang soleh atau para wali setelah kita bos. Anna Abdallahi ibnu Umar kana qad tawassala bin nabiyyi ba'da mautihi. Tuh, Ibnu Umar pernah bertawasul pada nabi setelah kewafatan nabi, Bras. Ajir balas. Lah, gimana konsepnya? Bagaimana kalau dibalik kalian berhenti memotong ceramah ustadz kalian untuk menyudutkan amalia yang sudah berjalan harmoni di negara kami ini? Oh, negara dia teman-teman. Indonesia ini negaranya dia, negaranya Bang Ajir ya. Orang-orang salaf itu negaranya bukan di Indonesia, mungkin numpang. Jadi Bang Ajir ini minta kepada Indonesia untuk tidak memotong. ya betul negara kami. Betul sekali. Kenapa negara kami? Karena kalian tidak mau merayakan hari kemerdekaan. Apa hukum memperingati hari kemerdekaan dan hari guru? Semua ya. Semua bentuk perayaan sudah dihapus oleh Nabi. Semuanya dilarang. Kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Ya betul kan? Kalian numpang di sini. Ya karena orang yang mengharamkan hari raya kemerdekaan ya berarti nggak usah berada di negara itu. Kan gitu bos ya. Betul bos. Kemudian ada lagi fatwa yang lain, Pak Khalid Basalamah, pajak nggak boleh. Tentu saja sebenarnya pajak ini jelas dalam Islam tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Hukum pajak tidak ada.
Jadi dalam Islam malah pemerintah yang harus memberikan kepada masyarakat. Kalau nggak bayar pajak ngapain di sini? Ya berarti numpang kalian. Ya iya, Pajak nggak bayar, nggak bayar. berarti numpang. Tapi numpang kok lama banget ya gitu loh. Nah numpang kan ada batasnya ya kan. Bertamu aja 3 hari, balik lama kan gitu aja. Kenapa numpang ini lama banget sampai anak cucu gitu loh. Gitu, memang betul Nah, ya. iya. Kalian numpang, betul. BPJS saja dipermasalahkan. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai sistem BPJS di negeri kita? Jelas sekali ini sudah dibahas kan ini. Ya, itu sistem asuransi yang tidak dibolehkan dalam syariat. Tetap ada masalah gharar, masalah riba termasuk di dalamnya. Ya BPJS dipermasalahkan. Semua Kemudian masyarakatnya juga dimasukkan ke pasukan Dajjal. Nah, itu Potensi besar pengikut Dajjal terbanyak itu di Indonesia. Nanti kalau kita membahas masalah Imam Mahdi, Isa, kalian tuh numpang memang. Mungkin itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Amin. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, wa akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.